Bagaimana jika Anda adalah teman yang lemah mental? Baiklah, mari kita cari tahu. Ya, berikut adalah 15 tanda Anda lemah mental. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, Anda menginternalisasi pernyataan negatif apapun yang dibuat orang lain. Pernyataan tersebut menentukan siapa Anda dan bagaimana perasaan Anda. Anda membiarkan mereka melakukannya dengan sukarela. Anda tidak dapat membela diri sendiri, jadi Anda menerima semuanya. Anda terus menghidupkan kembali percakapan di kepala Anda dan berfantasi tentang apa yang seharusnya Anda katakan agar Anda menang. Semua orang mengatakan Anda lemah mental dan Anda mempercayainya. Fakta bahwa Anda tidak melakukan apapun untuk mengubah persepsi itu membuktikan maksudnya. Dalam percakapan santai, Anda tertawa gugup saat orang lain berbicara. Anda melontarkan omong kosong dan kemudian menghabiskan sisa minggu itu dengan menyalahkan diri sendiri tentang, "Oh, mengapa saya mengatakan itu?" Dan ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Anda menekan emosi dan membiarkan pengalaman negatif hidup dalam pikiran Anda. Kamu masih ingat bagaimana seseorang membuatmu tersinggung di sekolah menengah, tetapi lebih banyak tentang itu di nomor 4 dalam daftar. Itu tidak pernah salahmu, bukan? Kamu terus-menerus mengelak. Kamu hanya korban kecil dalam segala hal. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah hasilnya, bukan? Kamu adalah tipe orang yang tidak bisa mengakui kesalahanmu atau bertanggung jawab atas tindakanmu. Sialnya, kamu tidak mampu atau tidak mau bertanggung jawab secara umum. Kamu defensif, kamu tidak bisa menerima kritik, dan satu-satunya argumen tandinganmu berkaitan secara eksklusif dengan pengalamanmu. Kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melihat kenyataan secara objektif atau menempatkan dirimu pada posisi orang lain. Kamu selalu khawatir. Kamu terlalu banyak berpikir. Hidup membuatmu takut. Beberapa hal membuatmu terjaga di malam hari. Dan ini adalah hasil dari ketidakmampuanmu untuk memprediksi bagaimana hidup akan terungkap dan kurangnya keyakinan bahwa kamu akan dapat mengetahuinya. Karena mengetahuinya adalah sifat yang secara eksklusif dimiliki oleh orang-orang yang kuat secara mental. Kami menguraikannya dalam video kami 15 tanda kamu kuat secara mental. Tonton setelah ini karena keduanya saling berkaitan. Namun, itu tidak berlaku untukmu. Kamu justru kebalikannya. Sepanjang hidupmu, kamu berusaha menghindari rasa sakit apapun, baik fisik maupun emosional, terlepas dari konsekuensi jangka panjangnya. Masa lalu menghantuimu. Tahukah kamu ungkapan sekali pecundang akan tetap pecundang? Hal yang ajaib tentang ungkapan ini adalah bahwa ungkapan itu benar jika kamu mempercayainya. Dan kamu, temanku, sangat setuju, bukan? Masa lalu memperkuat sudut pandang yang sekarang kamu gunakan untuk melihat segala sesuatu di dunia. Kamu percaya bahwa gadis yang sangat kamu cintai meninggalkanmu demi seseorang yang lebih kaya atau lebih keren. Jadi sekarang kamu membenci orang kaya atau mereka yang menjaga diri mereka sendiri. Tidak pernah terpikir olehmu bahwa mungkin kamu kurang memiliki kepribadian, bahwa kamu tidak berusaha keras untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Kamu masih sering memeriksa profilnya secara daring hanya untuk melihat bahwa dia menjalani kehidupan yang bahagia dan telah sepenuhnya melupakanmu. Kamu mengingat setiap rasa malu di depan umum, setiap kegagalan di depan umum yang pernah kamu alami, dan setiap komentar yang menyentuh hatimu. Anda mengonsumsi makanan cepat saji yang tidak sehat. Mereka bilang Anda adalah apa yang Anda makan. Cara yang lebih baik untuk menjelaskannya adalah Anda adalah apa yang Anda konsumsi. Kita tahu efek makanan cepat saji dan gula pada tubuh Anda. Anda menjadi gemuk, lemas secara fisik. Kemampuan Anda untuk menikmati hidup menurun drastis. Dan hal yang sama terjadi pada pikiran Anda. Ketika Anda menonton Too Hot to Handle atau Love Island sepanjang waktu, media sosial meracuni pikiran Anda. Anda mendengarkan ini sambil menggulir ponsel di tangan, bukan? Anda kekurangan vitamin D. Anda menghabiskan hari-hari Anda di depan layar biru dan lampu neon putih. Sama seperti tubuh Anda yang mengecil ketika Anda memberinya makanan tidak sehat, otak Anda berubah menjadi bubur abu-abu. Bagi sebagian orang, itu adalah acara realitas TV. Bagi yang lain, itu adalah model Rusia di Instagram atau subreddit yang aneh. Anda mendengarkan podcast tetapi hampir tidak mengingat apapun. Waktu layar Anda menunjukkan berjam-jam di platform seperti TikTok. Masalah dengan TikTok adalah tidak hanya memperpendek rentang perhatian Anda, tetapi juga menyesatkan. Yang Anda dapatkan adalah informasi tingkat permukaan yang memberikan ilusi kedalaman. Itu membuat Anda merasa seperti sedang belajar, tetapi sebenarnya tidak. Anda mendapatkan gambaran sekilas tentang terapi permukaan, cerita permukaan, nasihat permukaan, dan kehidupan permukaan. Tidak ada yang benar-benar membantu membuat perubahan nyata dalam hidup Anda. Itu semua hanya kemasan dan tidak ada substansi. Penawarnya adalah memulai hari Anda dengan sesuatu yang pendek tetapi mendalam. Anda tidak perlu mendengarkan podcast selama 3 jam hanya
hanya untuk mendapatkan nilai sebenarnya selama 15 menit. Dan membaca satu bab buku tidak semudah membaca buku jika Anda sedang bepergian. Sejauh yang kami tahu, hanya ada satu aplikasi yang dirancang khusus untuk mempercepat kemajuan Anda dalam hidup. Jika Anda lelah menunggu perubahan tiba-tiba terjadi dalam hidup Anda, kunjungi alux.com/app dan unduh. Aplikasi ini dapat diunduh gratis dan Anda mendapatkan uji coba gratis selama 7 hari dari kami. Kami akan membawa otak Anda ke pusat kebugaran dan memandu Anda dalam 15 menit paling berharga dalam sehari. Anda agresif, pasif, dan pecundang yang sakit hati. Anda menghindari konflik bahkan ketika konflik adalah satu-satunya cara bagi Anda untuk membuat kemajuan dalam hidup. Orang-orang tahu ini dan mereka memanfaatkan Anda. Anda tahu ini dan Anda tetap membiarkan mereka. Anda tidak tahu cara untuk tidak setuju dengan baik. Anda tidak dapat mengungkapkan apa yang Anda inginkan karena Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan. Anda tidak tahu bagaimana mengakui kesalahan Anda. Anda lebih suka duduk diam dan menjelek-jelekkan hasilnya ketika tidak ada orang lain yang dapat mendengar Anda. Secara statistik, Anda memiliki skor kecerdasan emosional yang rendah dan kemungkinan besar juga IQ yang rendah. Anda mengatakan ingin menang, tetapi Anda tidak memiliki keterampilan atau dorongan untuk melakukannya. Anda berusia lebih dari 30 tahun dan belum dewasa. Uang mendadak, misal buat benerin rumah yang udah pada bocor dan retak, coba pakai pinjam aja. Kita bisa dapat pinjaman dana tunai sampai Tahun dan belum dewasa. Nilai Anda ditentukan oleh orang lain. Karena Anda tidak merasa memiliki nilai intrinsik yang nyata, Anda hanya menerima harga yang ditetapkan masyarakat untuk Anda. Anda merasa dapat digantikan. Anda mencoba untuk mendapatkan nilai Anda dari orang lain dan hanya menilai diri Anda sendiri dibandingkan dengan orang lain. Karena ini berlaku untuk Anda tidak pernah benar-benar dapat bernegosiasi untuk keuntungan Anda. Anda memiliki batasan keras yang telah Anda tetapkan dan itu adalah salah satu cara paling menyakitkan untuk menjalani hidup. Sangkar yang dirancang sendiri tempat semua rasa sakit bisa masuk, tetapi Anda tidak bisa keluar. Anda bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan. Anda butuh persetujuan. Anda butuh orang lain untuk memberi Anda ucapan seperti anak baik, anak baik. Anda tidak dapat mengatakan tidak karena takut mengecewakan orang lain. Anda bergantung secara emosional dan takut mereka akan meninggalkan Anda. Anda beracun dalam hal itu karena Anda takut sendirian. Bagi Anda, semuanya adalah ultimatum. Anda bersedia mempertaruhkan seluruh hubungan hanya untuk hal-hal terkecil dan paling tidak penting. Anda mengamuk seperti anak kecil. Anda pergi begitu saja agar mereka mengejar Anda. Anda menyebabkan drama hanya untuk membuat diri Anda merasakan sesuatu. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda sebenarnya menyerahkan kekuatan Anda. Karena begitu orang menyadari betapa Anda mencari validasi dan bagaimana Anda mengaitkannya dengan kebahagiaan dan rasa berharga Anda, mereka akan menyalahgunakannya atau lari darinya karena tidak ada yang mau memikul beban itu. Anda menganggap itu tidak akan berhasil. Tidak boleh mencoba. Orang yang lemah secara emosional selalu memiliki tidak sebagai jawaban default mereka. Mereka tidak pernah melihat potensi. Yang mereka lihat hanyalah rintangan. Anda begitu takut gagal, Anda tidak berani mengambil risiko. Namun, mengambil risiko adalah cara Anda bertumbuh. Namun, Anda tetap tidak bertumbuh. Anda merusak suasana di setiap ruangan tempat Anda berada. Anda selalu menjadi pengikut. Anda pembenci, peragu, tetapi Anda tidak keberatan menikmati hasil dari keberanian orang lain. Jauh di lubuk hati, hal ini mengganggu Anda karena mereka berhasil melakukannya ketika Anda mengatakan itu tidak mungkin dilakukan. Masyarakat menghargai hasil daripada pendapat. Bahkan jika Anda benar, kecuali Anda dapat memberikan alternatif yang membantu, Anda tidak akan menambah nilai apapun. Kiat profesional di sini, ganti ini tidak akan berhasil jika kita ingin ini berhasil. Ini adalah cara yang jauh lebih baik untuk melakukannya. Ini, biar saya tunjukkan. Anda tidak dapat memotivasi diri sendiri untuk melakukan apa yang Anda tahu harus Anda lakukan. Individu yang lemah secara emosional memiliki sedikit atau tidak ada kendali atas suara kecil di kepala mereka. Itulah sebabnya mereka melakukan sesuatu secara impulsif. Dorongan itu akan selalu memprioritaskan masa kini daripada masa depan. Duduk di sofa alih-alih berolahraga. Masukkan Cheetos, es krim, dan soda ke dalam mulut Anda. Rasanya enak, tetapi ada rasa penyesalan yang tertinggal di setiap gigitan. Anda memiliki buku yang tergeletak di rak selama lebih dari 2 tahun yang pasti akan Anda baca lagi, dan Anda memiliki proyek yang akan Anda baca lagi setelah menyelesaikan buku itu. Anda selalu berkata akan meluangkan waktu untuk mencari tahu diri dan menjadi sehat. Anda berkata akan melakukan sesuatu, tetapi Anda tidak melakukannya. Trik terbesar dalam hidup adalah melakukan hal-hal yang tidak harus Anda lakukan hanya karena hal itu membuat Anda lebih baik.
Anda tidak harus bekerja lembur dalam bisnis Anda, tetapi Anda melakukannya karena itu membuahkan hasil. Anda tidak harus pergi ke pusat kebugaran saat hujan, tetapi Anda tetap melakukannya. Anda tidak perlu melakukan apapun, oke, tetapi semua kemajuan yang akan Anda buat dalam hidup akan datang dari melakukan hal-hal yang tidak harus Anda lakukan, tetapi tetap menguntungkan Anda. Begitulah cara Anda menang. Kita tidak harus membuat video-video ini dan Anda tidak harus menontonnya, tetapi kami berdua memutuskan untuk bekerja di hari Minggu karena itu menambah nilai bagi kehidupan kami berdua. Itu bukan perilaku mentalitas yang lemah. Lebih dari 4 juta orang berlangganan saluran ini karena kami memberikan permata di setiap video dan yang kami minta sebagai balasannya adalah Anda juga berlangganan. Anda hancur karena tekanan. Anda mudah kewalahan, Anda menunda-nunda hingga menit terakhir dan kemudian Anda menyadari bahwa Anda tidak dapat memenuhi janji-janji yang telah Anda buat. Anda mengeluh tentang betapa besarnya tekanan untuk tampil, untuk memberikan, untuk mencapai sesuatu dari diri Anda sendiri. Tetapi Anda menyia-nyiakan sebagian besar hari-hari Anda. Anda tidak melakukan banyak hal, bukan? Anda malas dan dunia saat ini tidak cocok untuk itu. Inilah yang menggerogoti Anda dari dalam. Mereka mengatakan tekanan menghasilkan berlian, tetapi Anda baik-baik saja dengan tidak pernah bersinar. Anda merasa sulit untuk memproses emosi yang rumit. Anda lebih suka berada di tempat lain daripada menghadapi masalah dalam hidup Anda. Anda berharap semuanya akan hilang begitu saja secara ajaib. Coba tebak, itu tidak akan terjadi. Satu-satunya jalan keluar adalah melaluinya. Anda kesulitan membuat keputusan. Jika Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih apa yang ingin Anda makan atau tonton daripada waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan makanan tersebut, Anda punya masalah. Anda sedang mengalami krisis seperempat hidup saat ini dan mempertanyakan apa yang seharusnya Anda lakukan dengan hidup Anda. Namun, itu topik untuk video lain. Anda tidak tahu harus berbuat apa. Anda bingung, Anda berfantasi tentang semua hal yang ingin Anda lakukan, tetapi tidak dapat memutuskan apakah Anda benar-benar ingin melakukan salah satunya. Seluruh hidup Anda tidak lebih dari serangkaian keputusan. Oke. Tidak dapat membuat keputusan membuat Anda terpaku pada posisi Anda dalam hidup atau memberi orang lain hak untuk memutuskan atas nama Anda. Anda menggunakan humor atau pelarian untuk menghindari masalah. Anda menghindari apapun yang mengandung kedalaman. Anda tidak bisa benar-benar rentan karena terakhir kali Anda membuka diri, Anda terluka parah. Mungkin itu masa kecil Anda saat Anda harus menenangkan orang tua yang mabuk dengan humor. Atau mungkin Anda menggunakannya sebagai tameng untuk menutupi kurangnya keterampilan Anda yang sebenarnya dan orang lain mengerjakan tugas itu untuk Anda. Atau mungkin kombinasi keduanya. Anda bermain-main dengan humor. Anda dulunya badut kelas dan orang-orang masih menganggap Anda sebagai badut. Mereka tidak menganggap Anda serius dan Anda membenci mereka karenanya. Namun, ada dunia lain tempat Anda dianggap serius, tempat Anda menjadi seseorang, tempat orang-orang mengenal Anda, atau setidaknya kenyataan tidak terlalu mengganggu Anda. Anda hidup di dalam dunia game video, di dalam tayangan ulang acara TV lama, beristirahat sejenak hanya untuk pergi ke lemari es atau untuk menyenangkan diri sendiri. Beberapa dari Anda membutuhkan bantuan tambahan untuk mengabaikan dunia. Jadi, Anda adalah budak zat-zat terlarang. Anda bereaksi berlebihan terhadap hal-hal buruk. Anda tidak dapat diprediksi. Oke, Anda terpicu oleh video ini dan Anda mungkin sudah pergi. Anda tidak suka saat orang-orang menegur Anda. Kami mengatakan yang sebenarnya dan Anda bersikap seolah-olah kami menamparkan ibu Anda atau semacamnya. Jika bereaksi berlebihan adalah sebuah olahraga, Anda akan berada di olimpiade emosional. Anda membuat segala sesuatu tampak seperti masalah yang lebih besar daripada yang sebenarnya dan sebagian besar adalah hal-hal negatif. Anda tahu sebelumnya bahwa Anda akan marah atau terganggu oleh sesuatu. Anda melabeli semua orang sebelum Anda bertemu dengan mereka. Jika hal itu tidak sejalan dengan agenda Anda melihatnya sebagai serangan pribadi. Anda ahli dalam mengambil kesimpulan. Anda membaca yang tersirat meskipun sebenarnya tidak ada yang tersirat. Anda selalu berasumsi ada sesuatu yang lebih dari itu dan Anda seringkali terbawa perasaan. Orang lain merasa tidak nyaman di dekat Anda dan mereka tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Dan terakhir, Anda tidak tahu cara meminta maaf dan mengubah perilaku Anda. Anda berada di salah satu ekstrim. Anda tidak meminta maaf sama sekali atau Anda meminta maaf terlalu banyak sehingga orang menyadari bahwa Anda tidak pernah bersungguh-sungguh. Berikut adalah sesuatu yang perlu Anda ingat. Permintaan maaf yang tidak tulus adalah penghinaan kedua. Perubahan perilaku adalah tanda kecerdasan, tanda kemajuan, baik pribadi maupun profesional.
Kata-kata Anda tidak berarti apa-apa tanpa perubahan perilaku. Ini mungkin cara paling berkelas yang pernah dilakukan seseorang untuk menyebut Anda bodoh. Namun, jangan tersinggung karena memang tidak demikian. Seluruh tujuan kami di sini adalah membantu Anda menjadi lebih baik dalam hal ini. Nah, beginilah cara meminta maaf yang sebenarnya. Permintaan maaf yang benar-benar efektif memiliki 3 bagian. Pertama, akui bagaimana tindakan Anda memengaruhi orang tersebut. Kedua, katakan bahwa Anda menyesal. Dan ketiga, jelaskan apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaikinya atau memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Jangan berdalih atau menjelaskan. Jika Anda menjelaskan, Anda akan kalah. Permintaan maaf tidak dimaksudkan untuk menunjukkan sudut pandang Anda atau membuat Anda keluar dari situasi tersebut tanpa konsekuensi apapun. Setelah Anda melakukannya, lanjutkan dan tepati kata-kata Anda. Sekarang, Anda telah bertemu banyak orang dalam hidup Anda. Jadi, apa yang akan Anda tambahkan ke daftar ini? Beritahu kami di kolom komentar. Dan karena Anda telah mengikuti kami sampai akhir, sebagai bonus, kami telah menyimpan template untuk jenis permintaan maaf terburuk. Apakah Anda siap untuk ini? Permintaan maaf terburuk di dunia memiliki 4 bagian yang berbeda. Dan setidaknya sekali dalam hidup Anda, seseorang melakukan ini kepada Anda dan Anda tidak bisa berkata-kata. Oke, berikut keempat bagiannya. Pertama, jelaskan bahwa itu sama sekali bukan salahmu. Kedua, alihkan pandanganmu kepada orang lain dengan mengatakan bahwa dia terlalu menuntut, terlalu egois, atau terlalu sensitif. Jika itu tidak berhasil untukmu, hei, alihkan pandanganmu dari masalah itu sama sekali dan kemudian mengeluh tentang sesuatu yang sama sekali tidak relevan. Ketiga, kamu menyangkal bahwa kamu selalu melakukan ini dan berbohong bahwa kamu bukan tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu. Dan keempat, menuntut permintaan maaf atas serangan pribadi tersebut menjadi semakin kesal sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pada akhirnya, melebih-lebihkan reaksimu. Angkat tanganmu ke udara dan katakan sesuatu yang konyol seperti kamu adalah orang terburuk di alam semesta yang tidak mampu melakukan apapun dengan benar dan kamu seharusnya tidak melakukannya lagi. Kamu pergi dengan kesal dan melihat. Apakah kamu pernah mengalami hal seperti itu? Aluksar, seseorang yang jelas-jelas bersalah mencoba memanfaatkanmu. Jika pernah, tulis kata alihkan pandanganmu di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu, temanku. Jaga dirimu.